Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan SPD, peserta PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1. Saya berasal dari Mis Al-Awwal Huda Pulau Longos, Desa Pontianak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini saya mengikuti pendidikan profesi guru pada LPTK UIN Raden Intan Lampung dengan bidang studi guru kelas madrasah ibtidaiyah dan mengajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan materi perubahan wujud benda pada kelas 5 Mis Al-Awwal Huda Pulau Longos. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran. Dengan video ini merupakan bagian dari tugas mahasiswa PPG. Harapan dari video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran dan manfaat dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menyaksikan dari video pembelajaran yang saya persembahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau kita sudah semangat, berarti tidak boleh ngantuk. Berarti kita harus semangat untuk menerima mata pelajaran hari ini yang diberikan oleh Pak Guru ya. Oke. Sebelum kita lanjut, Pak mau tanya, mau cek kehadiran. Siapa yang tidak dengar ini? Siapa? Kenapa mereka tidak hadir? Sakit ya. Mudah-mudahan kita doakan mereka bisa sembuh ya, bisa sembuh dan masuk di sekolah bergabung bersama kita seperti semula. Semoga Allah menyembuhkan sakitnya mereka ya, dan bisa bersama dengan kita kembali di sekolah. Nah, oleh karena itu, karena kita baru memulai mata pelajaran, maka kita berdoa dulu ya. Oke. Oleh karena itu, kepada Rizky mari pimpin doa. Ya. Pimpin doa ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita baca doa dan bersurat dengan doa belajar. Semoga dengan doa tadi membuat kita lebih semangat dan Allah mempermudahkan kita untuk menerima ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Oke, sebagai awal kita lebih semangat, kita menyanyi dulu ya. Ya, menyanyi tidak? Kita menyanyi dulu, berdiri. Berdiri ya. Kita menyanyi dengan sorak bergembira supaya kita bergembira. Kalau kita menyanyi 3, 2, 1, mulai.
Harus semangat. Kita terus gembira supaya kita tidak bosan untuk menerima ini. Oke, sekarang karena kita sudah mengucapkan salam, kita sudah menanyakan bagaimana kabar kita semua, kita cek kehadiran, kita berdoa, kita sudah menyanyi. Nah, sekarang kita masuk kepada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu memahami konsep perubahan wujud benda. Kemudian yang kedua, menjelaskan proses perubahan wujud benda. Kemudian yang berikut, mengidentifikasi contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan materi kita hari ini tentang perubahan wujud benda. Oke, nah sekarang kita akan memperkenalkan terkait tentang perubahan wujud benda. Nah, Bapak Guru mau tanya kepada kalian, salah satu perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Benda yang berupa wujud benda, yang bisa berubah wujud benda. Lilin. Lilin. Kita air yang dipanaskan. Mantap. Ternyata kalian lebih pintar daripada Pak Guru ini. Berarti kalau kalian begini, semuanya bisa jadi guru, ya. Nah, begitu Bapak Guru tanya, langsung dia bisa menjawab. Berarti cerdas. Cerdas. Nah, oke. Kita sudah tahu tentang perubahan wujud benda itu. Salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu es batu, ya. Lilin. Kemudian agar. Kemudian air yang didinginkan, kemudian jadi membeku. Kemudian pakaian yang dijemur dan macam-macam. Nah, oleh karena itu, maka kita akan menjelaskan bagaimana tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, ya, untuk membenarkan bahwa perubahan wujud benda ini dia berubah atau tidak, maka pada kesempatan ini Bapak Guru minta Rizky untuk maju ke depan. Silakan membawa lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Sudah besar artinya ya, sudah besar ini. Kita perhatikan. Jangan berkedip. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi pada lilin yang dibakar oleh teman kalian Rizky. Nah, kita perhatikan ya. Oke, nah sudah mulai berbentuk. Apa yang terjadi pada lilin? Nah, tuh. Apa yang terjadi pada lilin? Langsung benar lele. Kau tunjuk sama kita. Gimana kita? Lele, coba tunjuk di sini. Jangan sampai matanya Fatir saya lihat. Bagaimana? Lele. Nah, tunjuk di sana. Bagaimana? Jangan sampai Iki punya mata dia Lele. Coba sama Chandra, mungkin matanya tidak lihat baik. Malele. Berarti benar ya. Simpan. Nah, berarti benar ya bahwa lilin yang dibakar pasti meleleh. Ya, meleleh. Nah, kembali ke tempat. Tepuk tangan buat Iki. Sekarang itu adalah salah satu contoh bentuk perubahan wujud benda terhadap lilin. Ketika lilin dibakar, dia akan meleleh. Nah sekarang coba kalian tiup apinya. Tiup lagi. Oke. Nah sekarang apinya sudah mati. Kalian berdiri. Bawa dengan lilin ke depan. Bawa dengan lilin. Maju ke depan. Terus dibakar. Ya. Nah sekarang lilin nyala tidak? Belum nyala ya? Belum nyala. Kau kasih tunjuk Fatul apa yang terjadi pada lilin. Masih meleleh atau bagaimana? Masih meleleh?
Tidak. Nah, kenapa tidak meleleh? Karena api sudah mati dan sudah tidak dipanaskan oleh api. Sekarang kan sudah Rizky. Bagaimana? Masih meleleh? Kenapa tidak meleleh? Karena api sudah mati. Karena lilin akan meleleh ketika dipanaskan. Pintar, tepuk tangan. Oke. Sekarang, karena kita sudah tahu bahwa lilin kalau dibakar dia akan meleleh. Kalau sudah dibakar, lilin akan seperti semula. Nah, kita masuk kepada pengertian tentang perubahan wujud benda. Apa pengertian perubahan wujud benda? Apa pengertian perubahan wujud benda? Apa pengertian perubahan? Benda adalah perubahan bentuk atau keadaan benda dari satu wujud ke lainnya. Pintar kaidah. Ya. Bagaimana perubahan wujud benda itu gimana? Coba ulang. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk atau keadaan benda dari satu wujud ke wujud lainnya. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk atau keadaan benda dari satu wujud ke wujud yang lain. Ini cerdas bisa jadi guru semua ini. Nah, kita kembali. Kita sudah tahu bahwa penjelasan perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk atau keadaan benda dari satu wujud ke wujud yang lain. Apa contoh perubahan wujud benda? Air yang dididihkan Menjadi kemudian ini jadi dibakar menjadi meleleh. atau disimpan di tempat terang. Mencair, betul. Air yang disimpan di dalam kulkas akan member. Pakaian yang dijemur. Pakaian yang dijemur akan mengering karena terjadi penguapan. Nah, sekarang kita sudah bentuk dalam kelompok ya. Kita sudah bentuk dalam kelompok. Bapak guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Kerja ya. Nih. Nah, sebelum kalian mengerjakan PKPD, perhatikan baik petunjuknya. Ya, perhatikan baik petunjuknya. Nah, sebelum mengerjakan, Pak Guru akan mengangkat tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, perhatikan baik. Ini gambar apa? Yang mana es batu? Itu. Terus gambar kedua apa itu? Coba bukti. Yang mana es batu? Ini mana? Yang gambar ini yang baru kita lakukan tadi, yaitu mana gambar yang kita lakukan tadi untuk kita uji coba tadi? Lilin ya. Lilin. Nah, lilin yang kita pakai tadi menjadi meleleh dan bisa juga dia mencair. Maka betul bahwa di sini dikatakan bahwa lilin akan meleleh atau mencair ketika dipanaskan. Berarti ini gambar apa? Ada dua ini. Gambar es batu. Es batu yang mencair dan kembali teguh. Nah, yang kedua, Bapak Guru akan angkat lagi gambar yang berbeda. Ini gambar apa? Yang mana es batu? Tunjuk. Agar mana? Kejar, mana es batu? Mana agar? Iya. Mana? Es batu mana? Agar mana? Es batu yang kau lihat di sini apa? Kenapa dia? Membeku. Kenapa dia membeku? Iya, karena dia simpan dalam kulkas. Sudah paham ya? Pak Guru angkat lagi gambar yang ketiga, gambar yang berbeda. Pak Guru mulai dari sini. Nah, ini gambar apa? Air panas dengan baju atau pakaian yang
pakaian basah yang dijemur. Eza, apa ini namanya? Air panas. Air panas. Kenapa air panas ini? Karena dipanaskan sehingga menguap. Ya, dipanaskan sehingga menguap. Pintar. Terus bagian Pakaian yang dijemur akan menguap. akan menguap. Kering kena penguapan. Iki. Nah, Air panas yang dipanaskan yang mendidih akan masukkan pakaian. ya. Pakaian? Menjemur pakaian basah akan menguap. Ya, menjemur pakaian dan kering karena hasil penguapan bisa. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Nah, ya, terus kejar kelompoknya, kalian kejar semangat kejar. Oke, tulis. Oke. Mana? Ya. Pintar. Bisa ya? Nah, lancar kerjanya. Sudah nomor 2. Ini juga sudah nomor 2. Pintar. Oke. Sudah nomor. Ini nomor 2. Ya. Oke. Semangat ya. Percaya. 2. Lilin yang dibakar akan meleleh. Jadi kedua benda tersebut dan di Ya, tepuk tangan. Ya. Ya, kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Kerja dari kelompok 2 materi tentang membeku. Gambarnya ada 2 yaitu es yang membeku dan pembuatan agar yang dimasukkan dalam kulkas. Jadi pengertian membeku adalah perubahan wujud benda dari cair kepada contohnya 1 air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam kulkas akan menjadi membeku. 2 agar yang dimasukkan ke dalam kulkas akan menjadi beku. Jadi 2 benda tersebut di atas terjadi perubahan wujud benda menjadi membeku dari cair kepada nama kelompok 1 pada 2 yang kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok berikutnya. Ya. Hasil kerja dari kelompok 3 materi tentang menguap. Gambarnya ada 2 yaitu air yang dipanaskan dan menjemur pakaian basah. Jadi ada pengertian menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya 1 air yang dipanaskan sehingga mendidih, air akan mengeluarkan uap air. 2. Menjemur pakaian yang basah. Jadi 2 benda tersebut di atas terjadi perubahan menguap dari cair menjadi gas. Demikian penjelasan dari hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 3, 1 Muhammad Rizki, 2 Putra, 3 Andi, 4 Jumatul Rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kamu kerja. Kita ya. Semuanya berani untuk ke depan untuk mempresentasikan, untuk mempertanggungjawabkan tugas kelompok yang dikasih oleh guru.
Nah, sekarang kita di awal kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dari mengucapkan salam, menanya kabar, mengecek kehadiran, berdoa, menyanyi dan sebagainya. Nah, sekarang kita berada di akhir daripada pembelajaran, ya, pembelajaran mata pelajaran mata pelajaran IPA. Oleh karena itu, bahwa pembelajaran IPA hari ini dengan materi perubahan unit benda itu sangat dekat dengan kita, ya, dengan dekat dengan kita. Ya, salah satunya apa yang dekat dengan kita, yaitu yang dibakar, kemudian batu yang disimpan di tempat terbuka akan mencair. Kemudian jadi itu daripada benda-benda yang sangat dekat dengan kita dengan perubahan benda. Nah, oleh karena itu bahwa kita sebelum kita pulang kita menyanyi dulu. Oke, pulang ya. Kita menyanyi dulu. Nah, setelah menyanyinya ini, kalau suka hati tepuk tangan. Oke, saya 3, 2, 1, mulai.